Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang beranggotakan Fira Aziza, Hakim Al-Haq, Haidar Rahmatan, Salman Al-Farisi, dan Muhammad Abdullah sebagai saya sendiri. Interaksi manusia komputer. Di sini kita ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama pokok pembahasan, pengertian IMK, komponen IMK, tujuan IMK, manfaat IMK, bidang studi IMK, contoh dalam kehidupan sehari-hari, media interaksi manusia dan komputer, memori dan prosesor suatu sistem interaksi manusia dan komputer, dan antarmuka pengguna. Pengertian interaksi manusia komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang menggunakan antarmuka atau interface. Human Computer Interaction, yang bisa disingkat HCI atau IMK, merupakan studi tentang interaksi antara manusia, komputer, dan tugas atau tes. Tujuan interaksi manusia dan komputer. 1. Menghasilkan sistem yang bermanfaat, usable, dan mudah dioperasikan oleh user. 2. Fungsionalitas. Fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan. 3. Efektivitas dan efisiensi. Berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunaannya, dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. 4. Untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlukan pengguna. Komponen interaksi manusia komputer. 1. User. Siapa saja yang terlibat dalam menyelesaikan tugas dengan menggunakan teknologi. 2. Komputer. Teknologi dari desktop sampai sistem komputer besar, baik dari sistem pengontrolan, proses, atau sistem embedded. Sistem ini mencakup yang non-komputer maupun orang lain. 3. Interaksi, komunikasi user dan komputer. Interaksi dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Langsung, dialog dengan feedback dan kontrol dari performa tugas. 2. Tidak langsung, proses background and batch. Manfaat interaksi manusia dan komputer. Manfaat dari EMK adalah untuk menghasilkan berbagai sistem yang bermanfaat dan aman. Artinya, sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Sistem tersebut bisa untuk mengembangkan dan meningkatkan keamanan, safety, utilitas, ketergunaan, usability, effectiveness, dan efisiensinya. Sistem yang dimaksud konteksnya tidak hanya pada perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga mencakup lingkungan secara keseluruhan, baik itu lingkungan organisasi, lingkungan secara keseluruhan, masyarakat kerja, atau lingkungan keluarga. Sedangkan ketergunaan usability di sini dimaksudkan bahwa sistem yang dibuat tersebut mudah digunakan dan mudah dipelajari, baik secara individu maupun kelompok. Utilitas mengacu pada fungsionalitas sistem atau sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerjanya. Sedikit teksisi. Bidang studi interaksi manusia dan komputer. 1. Psikologi. Memahami sifat dan kebiasaan, persepsi dengan pengolahan kognitif, keterampilan motorik pengguna. 2. Ergonomik. Berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman ketika berinteraksi dengan komputer. 3. Antropologi. Pandangan mendalam tentang cara kerja berkelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan memberikan kontribusi teknologi pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. 4. Sosiologi. Berkaitan dengan studi pengaruh sistem manusia dengan komputer dalam struktur sosial. Misal, dampak komputerisasi terhadap keberadaan seorang user di sebuah perusahaan. Dan 5. Linguistik. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang akan mengarahkan pengguna ketika ia berinteraksi dengan komputer. 6. Teknik elektronik dan ilmu komputer. Berhubungan dengan perangkat keras untuk merancang sistem interaksi manusia dan komputer. 7. Desain grafis memanfaatkan gambar sebagai sarana dialog yang cukup efektif antara manusia dan komputer. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fira Aziza. Terima kasih. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Psikolog. Saat seseorang mengalami stres, orang tersebut akan cenderung tidak berpikir. Hubungan arsitektur komputer dan kognisi manusia berkaitan dengan disiplin ilmu interaksi manusia dan komputer. Human Computer Interaction (HCI) yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Sosiologi. Suatu organisasi ingin melakukan acara bakti sosial. Mereka membuat flyer atau imbauan dan menyebarkan melalui media online. Antropologi. Suatu perusahaan yang bergerak di bidang
pertelevisian yang memiliki lebih dari 100 orang karyawan. Teknologi sangat menentukan masa depan dari perusahaan tersebut. Ketika kita ingin membuat suatu desain presentasi interaktif, suatu perusahaan ingin menjual produknya, mereka harus mempromosikannya melalui media online supaya produk mereka dapat laku terjual dan tersebar. Ketika seseorang sedang bekerja, mereka melakukan posisi duduk dan tetapkan mereka terhadap komputer dengan baik supaya nyaman ketika bekerja. Linguistik berkembang selaras dengan kompleksitas objek atau materi di sini. Selain itu, ilmu pengetahuan yang mengkaji bahasa ini juga bersifat terbuka terhadap pengaruh dan kedekatan dengan ilmu lain. Hal inilah yang menjadikan linguistik kayak cabang ilmu yang masing-masing berkonsentrasi pada jenis pendekatan kajian dan objek yang dikaji. Muka pengguna merupakan bagian sistem yang dikendalikan oleh user untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Pengguna hanya boleh berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka pengguna. Prinsip sebuah sistem komputer adalah masukkan proses, keluaran, input proses atau output. Sebuah sistem antarmuka pengguna memiliki peranti masukan seperti keyboard, mouse, dan media input lainnya. Peranti keluaran seperti monitor, printer, masukan dari pengguna seperti garis, gerakan mouse, dan ketikan keyboard, dan hasil yang dikeluarkan oleh komputer seperti grafik, bunyi, dan tulisan. Yang diperhatikan dalam pembentukan user interface yaitu dilihat dari kebutuhan user, analisa dari sistem analis, kreativitas dari pembuat sistem. Interface harus friendly, yaitu tampilan yang bagus atau menarik, mudah dioperasikan, mudah dipelajari, user merasa nyaman dan senang menggunakan software tersebut. Antarmuka yang berkualitas tinggi yang dikagumi oleh orang-orang beredar luas dan sering ditiru. Suatu antarmuka atau interface yang dibuat seharusnya tidak hanya dapat dilihat, disentuh atau didengar, tetapi juga mencakup konsep kebutuhan user untuk mengetahui sistem komputer dan harus dibuat terintegrasi ke seluruh sistem. Jadi baca Salman. Baik, Salman. Interface mampu menampilkan informasi dalam format dan dalam langkah yang disesuaikan dengan penggunanya. Interface harus dapat terintegrasi dengan sistem komputer user. Interface memiliki kualitas tinggi di mana setiap kebutuhan user dapat terpenuh. Next, media interaksi manusia dan komputer. Media tekstual adalah bentuk sederhana dialog atau berkomunikasi antar manusia dan komputer yang hanya berisi teks dan kurang menarik. Salah satu contoh antarmuka manusia dan komputer berbentuk teks yang menggunakan bahasa pemrograman Pascal adalah Reading and Writing. Media GUI atau Graphical User Interface adalah bentuk dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang berbentuk grafis dan sangat atraktif. Contoh antarmuka manusia dan komputer yang berbentuk grafis menggunakan pemrograman visual atau Visual Basic, Salesforce Pro, DLP, dan lain-lain. Next, memori dan prosesor suatu sistem interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, channel. Manusia berinteraksi dengan dunia luar melalui informasi yang diterima dan dikirim, yaitu 1/O. Input manusia, indera atau mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Output manusia, kontrol, motor, dan efektor atau jari-jari, mata, kepala, anggota badan, dan sistem vokal. Visi atau penglihatan input manusia, panca indera atau mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Mempunyai aktivitas yang sangat kompleks. Menerima stimulus fisik dan memproses serta menginterpretasikan stimulus. Mata manusia menerima cahaya dan mentransformasikan ke energi listrik. Cahaya direfleksikan dari objek yang terlihat dan image-nya terfokus berbalik di belakang mata.
baca atau reading. Prosesnya terbagi dalam beberapa tahap. Yang pertama, pola visual dari huruf didapat. Kedua, dikodekan ke representasi internal suatu bahasa. Kemudian, proses bahasa meliputi analisa sintaksis dan semantik dan dioperasikan terhadap phrase atau kalimat. Yang terakhir yaitu pendengaran atau hearing. Telinga. Pendengaran dimulai dengan adanya getaran di udara atau gelombang suara. Sistem pendengaran memfilter atau menyaring dan menyeleksi suara yang diterima. Next. Peraba atau touch. Contoh permainan virtual reality. Perabaan dimulai dari kulit yang terbagi ke dalam 3 tipe sensor reseptor atau penerima, yaitu termoreseptor atau respon panas atau dingin. Ya, dan selanjutnya nociceptor atau intensitas tekanan atau rasa sakit. Yang ketiga mechanoreseptor atau respon penekanan. Yaitu pergerakan atau movement. Ada 2 cara pengukuran, yaitu kecepatan dan keakuratan. Pertimbangan yang penting dalam mendesain sistem yang interaktif. 2. Memori manusia. Memori merupakan sistem pemrosesan informasi pada manusia. Memori sensor isonik untuk visual, menggerakkan jari di depan mata. Exoik untuk aural, informasi-informasi apa yang dapat diterima oleh telinga. Yang ketiga, haptik untuk peraba. Short term memory atau STM. Daerah memori yang aktif dan dianggap sebagai memori kerja, contoh menghitung perkalian dan membaca. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan. Silakan Raihan. Terima kasih Salman. Oke. SDM memiliki kapasitas terbatas. Ada 2 metode pengukuran. Yang ke satu, mengingat panjang deretan secara berurut. Kedua, ada merecall item-item secara acak. Long term memory atau LTM menyimpan informasi, pengetahuan eksperimen, aturan-aturan prosedur tingkah laku, dan lain-lain. Yang semuanya yang kita ketahui. Proses pengambilan informasinya lebih lambat dibandingkan SDM. Next. Yang ketiga ada proses. Komputer yang merun program interaktif akan memproses sekumpulan instruksi per detik. Program run, hang, debug, contoh dalam membuat garis. Kecepatan proses lambat atau cepat dapat mempengaruhi interface user. Beberapa faktor yang membatasi kecepatan pemrosesan yaitu ada komputasi, akses memori, grafik, dan network delay. Next. Thank you, terima kasih. Akan saya kembalikan kepada Ala. Baik, mungkin sekian tugas presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.